Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Sani Sabrina di sini. Hari ini teman-teman aku bakal sharing kepada teman-teman semua terkait dengan autoimun yang memang sampai saat ini masih aku alami gitu. Nah, sebelumnya aku di sini bukan dokter, bukan petugas kesehatan, tapi pengen sharing aja ke teman-teman semua apa yang memang aku alamin dari awal aku menerima autoimun sampai saat ini. Gitu. Nah, teman-teman, mungkin di sini ada yang udah tahu autoimun itu apa, atau memang masih ada yang belum tahu juga sebenarnya autoimun itu apa sih? Autoimun itu adalah autoimun. Jadi imun tubuh kita atau antibodi tubuh kita itu menyerang sel sehat di dalam tubuh kita sendiri. Jadi ibaratnya kalau misalkan kita bisa disampaikan sebenarnya sel-sel tubuh kita tuh sehat, tapi ternyata antibodi kita menganggap sel-sel tubuh kita yang sehat itu sebagai benda asing, sehingga saat dianggap sebagai benda asing, dia berusaha untuk menghancurkannya. Nah, autoimun yang aku alami di sini adalah ITP. ITP itu apa? ITP itu ITP ya teman-teman ya, ITP. Jadi ITP itu adalah kalau dalam bahasa Inggrisnya itu imun trombositopeni purpura. Jadi salah satu penyakit autoimun di mana keadaan trombosit kita itu sangat rendah, di bawah rata-rata. Kalau misalkan trombosit itu normalnya adalah 150.000 sampai 400.000, ternyata untuk penderita autoimun di mana autoimunnya itu adalah ITP, dia berada di bawah rata-rata. Jadi bisa di bawah 150.000 begitu. Pertama kali tahu Sani kena ITP itu tahun 2011. Waktu itu ceritanya Sani tiba-tiba ngabarin masuk UGD di Rumah Sakit Santo Borromeus di Bandung. Itu karena ada biru-biru terlihat kayak memar di tangannya. Padahal itu katanya cuma karena dicubit aja gitu. Nah, langsung ke UGD. Nah, waktu itu belum dikabarin juga itu sebenarnya kenapa. Nah, sampai akhirnya dikabari bahwa ternyata itu ITP. Awalnya kita kan itu karena dicubit temennya ya, terus dia kan biru, jadi kita kan kaget, cubit lagi kan kaget kan, jadi tambah biru lagi. Terus padahal Sani ini anak yang diantara dia bertiga ini dia yang paling sehat, rajin minum susu, gak pernah telat, tiap hari pasti selalu minum susu, terus jarang ke dokter juga. Pokoknya dari kecil tuh dia sampai dia kuliah itu cuman 3 kali ke dokter anak ke rumah sakit. Terus pokoknya jarang lah dia ke dokter dibandingin dengan kakak dan adiknya yang lainnya. Jadi dia gitu, dia jarang sakit lah pokoknya mah. Jadi kita kaget kenapa dia tiba-tiba terkena ITP gitu. Lagi apa sih San waktu itu San? Lagi nemenin nyari baju ya, perlu baju flanel waktu itu. Jadi kita main ke BIP, beli baju flanel, pas lagi bayar tiba-tiba si Sani cerita ini kena cubit temennya pas di sekolah sampai biru. Terus iseng lah kan, kita coba cubit lagi. Masa dicubit doang bisa sampai biru? Itu nggak sampai 1 menit langsung biru besar. Di situ kita deg-degan, langsung telepon Om Steve, dokter ya. Itu langsung minta dirujuk, langsung masuk Borromeus, tes darah, ternyata trombositnya cuma 11.000. Sani dan ITP itu udah cukup lama sebenarnya. Kira-kira Sani waktu itu masih kuliah, mungkin sekitar tingkat 2, dan sebenarnya saya juga belum menjadi bagian dari keluarga ini. Tapi memang waktu itu sempat dikabarin dari Abang Lutfi melalui masih BBM pada waktu itu bahwa Sani dicubit pelan aja, tapi ternyata bekas biru yang tertinggal itu sangat parah, seperti dicubit dengan kencang atau terkena benda tumpul dengan sangat keras. Saya sebagai adiknya Kak Sani, kalau disuruh ngomongin ITP gimana ya? Ya zaman dulu tiba-tiba dapat informasi tuh kalau kakak tiba-tiba dicubit sama abang, terus tiba-tiba birunya kemana-mana, terus disuruh ke Borromeus. Ya udah ikut aja kan ke Borromeus. Tapi entah kenapa makin lama tuh bukan cuma ke Borromeus doang, sampai ke rumah seorang dokter sampai tengah malam nungguin. Ya udah sih kalau saya mah cuma tidur aja dalam mobil. Udah. Oke,
teman-teman pertama kali tahu aku menerima ITP gitu, menderita ITP itu panjang banget perjalanannya, karena dari tahun 2011 itu pada saat aku kuliah tingkat 2 gitu, di semester 3 atau semester 2 awal, semester 2 akhir apa semester 3 awal, aku agak lupa. Nah, jadi pada awalnya pada saat aku lagi kuliah, temanku iseng-iseng nih nyubit gitu, karena emang gemes kali ya sama aku juga, lagi main-main terus kecubit sedikit, tiba-tiba tuh birunya itu di bagian lengan aku di atas. Nah terus pada saat birunya itu nggak hilang sampai maghrib, bahkan sampai birunya itu berubah menjadi agak bengkak. Nah aku belum cerita nih sama mama, sama abangku, sama adikku, pokoknya sama semua keluargaku aku belum cerita. Terus pas maghribnya itu kita mau cari bahan flanel kalau nggak salah untuk abang aku, pergi ke BIP atau kemana gitu, aku agak lupa, ke mall lah intinya. Akhirnya karena aku cerita nih, aku mau ada birunya di lengan, karena dicubit sedikit sama temanku, tiba-tiba kakakku, abangku nyubit bagian lengan sini. Nah pas dicubit di bagian lengan ya, bukan lengan sih ini sebenarnya, ya di bagian tangan sini lah. Pas dicubit di bagian tangan sini, ternyata dicubitnya sedikit banget. Pertama kali cubitan itu dalam hitungan 5 detik berubah menjadi biru dan sangat besar. Terus karena penasaran lagi, kayaknya kakakku nyubit lagi, karena kok tiba-tiba ada biru lagi ya gitu, birunya kok cepet banget membesarnya. Pas dicubit, akhirnya dia nyubit di bagian telapak tangan. Pas dicubit di bagian telapak tangan, ternyata birunya tuh juga lebih cepat, hampir sampai hitungan detik aja, 10 detik itu udah benar-benar bengkak dan agak panas dan biru banget. Akhirnya kita coba telepon saudara yang memang dokter juga, jadi diminta untuk periksa trombosit atau periksa darah lah gitu, hematologi lengkap. Akhirnya karena aku biasa aja sebenarnya, ya udah cek darah aja, karena yang nggak tahu juga ya. Nah pada saat cek darah, yang aku sampaikan di awal tadi bahwa trombosit aku itu hanya 11.000 gitu, dimana normalnya itu 150.000 sampai 400.000. Jadi pada saat itu karena emang nggak tahu apa-apa, ya udah sih biasa aja, oh lagi rendah aja kali ya trombositnya. Ternyata pada saat itu akhirnya aku dirawat, padahal aku memang ada ujian juga di kampus gitu. Akhirnya pada saat dirawat, karena emang udah ya udah biasa aja dirawat dan lain sebagainya, aku dirawat di Bromius waktu itu sekitar 1 minggu. Jadi pada saat dicek darah kembali itu trombositnya masih di bawah rata-rata, sampai pernah di bawah 10.000 kalau nggak salah. Nah apa sih sebenarnya yang terjadi pada diri aku pertama kali banget? Itu waktu dulu ditangani sama dokter Profesor Iman Supandiman nih teman-teman. Jadi dokterku itu yang ada di Bandung, menangani memang hematologi ini ya, dokter hematologi gitu. Jadi pada saat itu dokternya sampaikan, ini kayaknya menderita kelainan darah gitu, apa yang dinamakan ITP. Nah saat itulah aku baru mencari ITP itu apa gitu. Nah pada saat itu di rumah sakit, ya udah biasa aja diinfus dan dikasih terapi namanya metilprednisolon ya. Jadi pada saat itu memang respon tubuhku lebih cepat. Jadi pada saat dikasih obat tersebut, respon tubuhku ternyata dari trombositnya rendah bisa sampai tinggi juga nih. Jadi agak normal tuh waktu itu sampai 150 lagi. Akhirnya pulang, tapi 2 minggu kemudian aku drop lagi, tiba-tiba keluar darah, karena kalau perempuan kan menstruasi ya. Jadi pada saat menstruasi itu darahku tuh banyak banget, sampai kalau misalkan perempuan nih tau lah pasti pembalut yang memang 41 cm itu aku bisa ganti sehari sampai 20 kali. Nah bayangin aja teman-teman, darahnya itu sebanyak apa, bagi yang perempuan mungkin tahu ya. Jadi aku lemes banget, tapi di saat itu aku masih kuliah, karena aku nggak mau kalau nggak kuliah. Akhirnya aku kuliah, karena aku nggak mau ini ya, nggak mau ngulang, nggak mau ketinggalan sama teman-teman yang lain. Jadi akhirnya aku kuliah aja biasa. Nah pada saat itu akhirnya aku periksa lagi nih ke dokter, ternyata trombosit aku itu hanya 6.000 kalau nggak salah. 6.000 dari normalnya itu 150.000 teman-teman.
Nah, pada saat itu ya kaget sih karena harus diopname lagi. Pada saat diopname, akhirnya dokterku yang pada awal pertama kali itu, yang dokter Iman Supandiman, meminta untuk cek darah lagi gitu. Cek darah lagi ternyata memang masih 6 ribuan kalau nggak salah, atau 4 ribu ya bahkan. Nah, akhirnya aku diminta untuk melakukan BMP. BMP itu adalah bone marrow test. Jadi intinya itu adalah pengecekan sumsum tulang belakang. Akhirnya pada saat pengecekan sumsum tulang belakang, dia confirm bahwa aku menderita ITP gitu. Jadi obatnya hanya memang menggunakan methylprednisolone. Setelah keluar dari rumah sakit itu sekitar 1 minggu dirawat. Wajahku nggak seperti ini teman-teman, karena dulu itu methylprednisolone aku banyak banget makan dosisnya sampai diinjeksikan methylprednisolone itu sekitar 500 mg per harinya. Terus menggunakan konsumsi obat juga, seharinya itu bisa sampai 64 mg. Itu benar-benar berubah, jadi gendut banget. Nanti mungkin aku selipin juga ya fotonya di sini. Jadi gendut banget. Terus akhirnya aku memutuskan untuk cuti kuliah aja. Kenapa? Karena kondisiku waktu itu sangat parah. Dari mataku keluar darah, dari kepalaku juga keluar darah, dari hidung juga keluar darah. Di badanku semuanya biru-biru, gede banget. Kejeduk sedikit aja udah biru-biru banget. Jadi karena situasinya sudah tidak kondusif, akhirnya memutuskan untuk cuti kuliah 1 tahun. Nah, pada saat cuti kuliah tersebut, akhirnya aku pergi ke tempatnya Kak Yuni sekarang yang menjadi kakak iparku, itu pergi ke Australia. Nah, pada saat pergi ke Australia, karena kan memang masih konsumsi obat ya, dimana pada saat keluar dari rumah sakit itu masih belum bisa ya 150.000, itu nggak mencapai 150.000 gitu, tapi pasti di bawah 150.000, sekitar 80 ribuan, 60 ribuan lah trombositnya, tapi masih kayak pendarahan dan kebiruan ada di mana-mana. Akhirnya pada saat pergi ke Australia, aku cuti kuliah juga 1 tahun, itu memutuskan, tadinya mau 6 semester aja, 1 semester aja 6 bulan, tapi akhirnya setelah dibincangkan, akhirnya aku cuti 1 tahun. Nah, pada saat pergi ke Australia, aku tuh di sana kena matahari banget tiap hari karena selalu jalan pagi, makan coklat gratis di sana, ya pokoknya jalan-jalan ke taman. Balik dari Australia, ternyata trombosit aku itu bisa mencapai 251.000 dengan dosis obat kalau nggak salah dulu di 16 mg. Nah, pada saat udah 251.000 dari Australia itu, aku balik lagi ke Indonesia. Jadi pada saat itu ternyata trombositku nggak bertahan lama juga teman-teman. Jadi setelah beberapa minggu tiba-tiba trombositku itu di bawah 150.000 lagi. Nah, akhirnya pergi lagi ke Borominus dan oleh dokterku Profesor Iman Supandiman itu diberikanlah alternatif lain untuk pengobatannya, bukan hanya methylprednisolone, tapi yang dinamakan dengan immunoglobulin, di mana obatnya itu satu botol obat bisa mencapai 8 juta karena memang diinfuskan waktu pada saat menderita ITP itu ya, pada saat di opname. Jadi akhirnya aku menggunakan obat tersebut, sempat bertahan juga trombositnya sampai di angka ya di atas 150.000, aku lupa banget di tahun berapa, tapi udah di atas 150.000. Tidak lama kemudian, sekitar 3-4 bulanan, ternyata 3-4 bulanan atau bahkan 1 bulan kali ya, aku lupa banget, kalau nggak salah 1 bulan, itu trombositku itu nggak sampai ratusan ribu lagi, bahkan drop lagi sampai ke angka 30 ribuan waktu itu. Nah, sebenarnya setelah perjuangan dengan cuti kuliah, dengan pergi jalan-jalan, dengan hidup sehat juga, dan dengan menggunakan methylprednisolone untuk obatnya dan immunoglobulin, aku melakukan beberapa terapi lain gitu. Salah satu contohnya adalah akupuntur juga. Tapi akupuntur waktu itu di Setiabudi Bandung, aku melakukan akupuntur seminggu 2 kali. Sempat bertahan si trombositnya tapi nggak mencapai normal. Itu trombosit aku hanya 50.000 dan memar-memar di dalam tubuh. Pendarahan juga masih sering terjadi karena kalau misalnya perempuan setiap bulannya pasti menstruasi.
akhirnya setelah melihat ternyata dengan melakukan terapi imunoglobulin, mediotrexazolan, ada akupuntur juga, ternyata memang tidak mudah bagi pasien ITP agar trombositnya itu selalu stabil. Akhirnya aku mencari jalan lain, jalan keluar lain teman-teman untuk melakukan bagaimana agar tubuhku itu sehat gitu. Nah, nanti di video selanjutnya teman-teman aku bakal cerita terkait dengan terapi apa saja secara detail nih ke teman-teman semua yang aku aku jalani selama aku ITP. Dan sebenarnya aku juga mengubah pola makan sekarang ini. Jadi alhamdulillah sih sekarang trombosit aku memang sudah mencapai 85.000 sampai 100.000-an. Dan itu aku lakukan dengan tahapan yang panjang dengan beberapa pengobatan yang nanti insya Allah aku akan sharing lagi di part selanjutnya gitu. Dan nanti juga aku bakal cerita terkait dengan kehamilan dengan ITP. Kenapa? Karena pasien dengan ITP pada saat hamil trombositnya itu sangat cenderung rendah dan itu merupakan kehamilan yang sangat beresiko tinggi. Nanti insya Allah aku akan cerita lagi ke teman-teman, atau teman-teman juga bisa komen di bawah teman-teman mau nanya apa nih sebenarnya ke aku terkait dengan ITP ini. Jadi biar kita bisa saling sharing. Nah, oke teman-teman, cukup sekian dulu untuk sharing di bagian pertama ini. Karena untuk bagian selanjutnya aku bakal cerita lebih detail lagi terkait dengan terapi aku dan kehamilan dengan ITP. Jadi semoga teman-teman bisa mengambil insight juga terkait dengan sharing pertama kali ini. Dan nantikan untuk episode atau sharing selanjutnya. Terima kasih. Rumah sakit. Oki pernah antar Teni ke Rumah sakit. ngapain Teninya? Diperiksa darahnya Di mana disuntiknya? di rumah sakit. Di sebelah kanan sini ya? Iya. Nangis gak Teni ya? Enggak Pakai masker gak ke rumah sakitnya? pakai. Dadah. Teni sering diambil darah ya? Teni sering diambil darah kan ya? Di like, di komen.